Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, senang sekali kita bisa berjumpa pada hari ini. Saudara, saya berdoa semoga Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua diberkati Tuhan dan ada di dalam limpahan kasih Tuhan. Kita akan membahas satu tema yang juga penting sehubungan dengan doa yang jarang dibahas, tapi ini bagian yang perlu untuk kita pahami, yaitu tentang doa syafaat, meneruskan kemarin yang sudah kita mulai. Doa syafaat adalah doa yang dilakukan oleh kita dan kita mendoakan orang lain. Doa syafaat ini penting karena Alkitab mengajarkan kita tidak egois, kita tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga atau untuk yang kita kenal saja, tapi kita juga berdoa untuk orang lain. Baik, kita akan bersama mendasari firman Tuhan tentang bagaimana kita melakukan doa syafaat. Satu Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada cerita tentang seorang anggota majelis yang akan memimpin kebaktian, dan ada anggota majelis lainnya yang mengingatkan, jangan lupa nanti dimasukkan doa syafaat karena kita akan membeli mobil. Ya, bagus. Tapi itu salah kaprah. Membeli mobil berarti untuk kepentingan sendiri. Itu artinya kita berdoa, tapi bukan doa syafaat. Yang lain lagi ada yang cerita, tolong masukkan doa syafaat karena kita sedang membangun gereja. Ya, itu tidak salah, tetapi seharusnya itu doa gitu. Kalau doa syafaat tentu bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi prinsipnya doa syafaat itu adalah doa untuk orang lain. Ya, doa untuk pemerintah, doa untuk korban bencana, doa untuk para medis yang sedang berjuang di garda terdepan untuk proses penyembuhan pandemi COVID-19 misalnya. Doa untuk yang kena virus corona, doa untuk keluarganya supaya dikuatkan untuk mendampingi sambil menjaga diri, doa untuk masyarakat yang sekarang juga kena resesi ekonomi. Nah, itulah yang disebut dengan doa syafaat. Nah, doa syafaat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena doa syafaat berarti kita ikut dukung untuk orang lain, sesama kita, untuk bisa diberkati Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 mengingatkan tentang 3 hal penting sehubungan dengan doa. Yang pertama adalah permohonan. Jadi tadi bangun gedung gereja, beli mobil, atau ini sedang proses
sertifikat tanah atau apa gitu, itu masuk pada doa permohonan. Itu bagian pertama, doa permohonan untuk kepentingan kita sendiri, komunitas kita. Itu permohonan. Yang kedua adalah doa syafaat. Sekali lagi, doa syafaat itu doa untuk pihak lain atau orang lain, dan kita mengambil alih untuk memohon kepada Tuhan. Nah, itu doa syafaat yang kedua. Dan di Timotius dikatakan, doakan juga raja-raja, artinya pemerintah. Doakan pembesar-pembesar, berarti pejabat-pejabat. Sebab kalau pemerintahnya bagus, ya presidennya, tapi pejabat-pejabat ke bawah itu nggak bagus, ya nggak bagus juga nantinya. Maka pemerintah itu satu paket yang harus kita doakan supaya dari pusat hingga pelosok itu baik. Satu, permohonan. Dua, doa syafaat. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 juga mengungkap bagian ketiga, yaitu tentang ucapan syukur. Saudara tahu, doa tidak hanya meminta, tapi juga mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk kehidupan, mengucap syukur untuk kesehatan, mengucap syukur untuk rezeki yang kita terima tiap hari, mengucap syukur di tengah pandemi seperti ini, ternyata kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Mengucap syukur kita pernah sakit dan prosesnya lama dan Tuhan mengizinkan kita pulih. Mengucap syukur tentang anak kita yang bisa belajar meskipun dari rumah. Mengucap syukur tentang masa depan mereka yang kita yakin Tuhan akan tolong. Mengucap syukur juga untuk bangsa dan negara kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan cara ini kita mendalami bahwa ternyata memang doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, ya. Maka kemarin saya ingatkan, di Kristen itu tidak mengenal bacaan doa, enggak ada. Doa ya doa, bacaan yang bacaan. Berdoa, komunikasi dengan Tuhan, bukan membaca. Pak, bagi yang latihan, ya boleh itu latihan, tapi tetap itu prinsipnya bukan bacaan doa, tapi berdoa gitu. Pak, yang lain ya enggak apa-apa, kan memang harus beda-beda, ya. Memang setiap agama punya aturan dan cara pandang yang beda, dan itu wajar saja. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang beriman di dalam Kristus, saya mengingatkan doa adalah komunikasi. Itu yang penting. Nah, hari ini kita belajar tentang hal-hal yang menarik ini, saudara. Hari ini kita belajar tentang hal-hal sebagai berikut. Pertama, doa adalah komunikasi dengan Tuhan yang dilakukan dengan semestinya. Yang kedua, saudara, doa hendaknya berisi permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Yang pada kali ini doa syafaat menjadi tekanan penting untuk kita cermati. Sedangkan pada bagian ketiga, doa dilakukan kepada Tuhan agar kita diberkati hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, kita tutup perenungan kita pada saat ini dan saya mengajak kita untuk berdoa
dan kita bersama-sama memohon pada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segenap anugerah dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami dalam beristirahat diberkati, bangun dengan sehat adalah anugerah. Bahkan ketika kami kurang enak badan atau sakit atau terbaring di rumah sakit, kami punya pengharapan bahwa Tuhan pulihkan, itu juga adalah berkat dan kami bersyukur. Tuhan, kami memohon, biarlah Tuhan memberkati untuk kami semua, terutama yang sedang kurang enak badan, yang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Berkatilah dan pulihkan. Berdoa untuk para medis, dokter yang menopang, menjadi sarana Tuhan untuk penyembuhan kami. Berkati obat-obatan, bahkan untuk masa pandemi menuju new normal, new habit. Berkati supaya kami disiplin semua untuk menyelesaikan pergumulan berat ini dan kami terbebaskan. Berdoa syafaat, kami panjatkan kepada Tuhan untuk pemerintah kami, mampukanlah bertindak untuk tepat sehingga dalam kebijakan-kebijakannya mengarah bagi kemajuan dan kebaikan bersama. Berkati para pejabatnya, baik dari pusat maupun daerah, untuk mampu mengamankan kebijakan pemerintah dan bertindak dengan baik, jujur, bertanggung jawab, dan menjadi teladan buat masyarakat. Kami berdoa untuk para korban corona yang masih ada, berdoa untuk keluarganya yang mendampingi. Tuhan, berdoa juga untuk yang sakit penyakit lainnya yang mewabah, bahkan berdoa untuk kesulitan ekonomi yang menerpa kami. Tolonglah ya Tuhan, ajari kami di tengah pergumulan berat untuk berserah kepada Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami persembahkan kepadamu di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.